Halo semua Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Arindawati SPD, Guru Kria Kreatif Logam dan Perhiasan di SMK Negeri 2 Adiwerna, Tegal. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, yang mana terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua yaitu memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yaitu modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dan mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang utama, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar dengan memerdekakan diri sendiri melalui refleksi diri. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana cara mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka? Pada modul 2 dijelaskan bahwa mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka yaitu melalui mendidik menyeluruh, artinya menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Setiap anak memiliki kekuatan yang memerlukan tuntutan orang dewasa. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad, artinya mengurangi sistem pendidikan metode kolonial. Guru harus dapat mengembangkan diri dan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang hakikatnya adalah belajar tanpa henti. Kemudian yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Artinya pendidikan untuk mengasah nalar murid dapat terwujud sebagai bekal pengembangan pendidikan budi pekerti. Selanjutnya yaitu modul ketiga tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu sama, dan zaman selalu bergerak dinamis menurut Ki Hajar Dewantoro. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak,
baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya. Jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Azas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu, yakni pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid. Selanjutnya, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kemudian pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid, kemudian menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Terakhir, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Dan hasil umpan balik dari teman-teman guru sejawat ada beberapa yang saya kumpulkan di sini. Kemudian dihasilkan refleksi diri, hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar? Pada akhirnya, Merdeka Belajar harus didahului pemahaman belajar merdeka. Artinya, setiap siswa dan guru memiliki kesadaran dalam pikirannya bahwa siswa dan guru seharusnya bebas dan merdeka dalam menentukan pola pembelajaran dengan tetap memperhatikan norma dan aturan yang berlaku dan dilakukan secara terus-menerus. Kedua, bagian mana yang mengubah Anda menjadikan saya sebagai guru pembelajar yang terus belajar menjadi jiwa-jiwa berdedikasi tinggi untuk memajukan pendidikan, yang mampu untuk terus menjaga keseimbangan dalam mengajarkan ilmu dan akhlak, pengetahuan dan etika, teknologi dan moral kepada seluruh siswanya. Apa langkah konkret selanjutnya? Langkah konkret yang bisa saya lakukan adalah mengimplementasikan pada proses belajar mengajar sesuai kebutuhan kodrat siswa dan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan.
Dari saya, terima kasih. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.